Oke teman-teman, jangan di skip videonya karena judul akan saya taruh di sebelah sini. Jadi ini adalah video penjelasan dari film yang tadi teman-teman lihat ya, bahwa film ini menisahkan tentang seorang kakek dan cucunya di sebuah rumah tradisional ya, yang nuansanya Jepang banget dan tenang serta hangat. Di sana hidup seorang gadis muda bernama Rio. Meski masih muda, ya Rio ini dikenal sebagai gadis yang lemah lembut dan sangat menghormati orang lain. Suatu pagi ia menyiapkan sarapan sederhana dengan penuh kasih sayang. Di meja makan kecil itu, ya, aroma masakan yang sangat enak tercium. Ya, dia menawarkan kepada kakeknya, silahkan kek, ucap Rio sambil senyum dengan lembut. Kakek Yasuda yang duduk di depannya mulai mencicipi masakan itu perlahan-lahan. Setelah beberapa suapan, wajah tuanya terlihat. Masakanmu enak sekali, kata si kakek. Tapi ucapan sederhana itu membuat Rio tersipu malu. Jadi suasana pagi yang damai, hangat dan penuh kekeluargaan. Tak lama kemudian terdengar suara seorang yang datang mengetuk pintu yang berteriak, "Woi," katanya. Ternyata seorang kakek tetangganya si Rio ini yang ingin berkunjung. Jadi mereka saling bercanda, mengobrol dan membahas hal-hal yang ringan mengenai kehidupannya masing-masing. Setelah sarapan selesai, kakek Yasuda mengajak Rio untuk berolahraga ringan ya, dan berjalan santai di sekitar rumahnya. Namun hendak pergi ia mengeluh ya, pinggangnya sakit. Nah, kakek ini dia merasa pinggangnya itu sakit. Dia mengeluh, dia sudah merasa tua gitu. Jadi dia tidak bisa berolahraga yang berat-berat gitu. Sebenarnya hari itu kakek Yasuda ini sudah biasa ya berolahraga rutin gitu untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Itu teman-teman. Jadi maaf geser dulu. Nah, gitu. Nah, bagi kakek Yasuda ini kehadiran Rio di rumahnya tersebut membuat suasananya lebih hidup ya, menyenangkan, yang merasa rumahnya tersebut tidak sunyi karena ada cucu yang bisa membuat hatinya ceria kembali. Setelah sarapan, Yasuda mengajak Rio ke depan ya. Dia ingin melonggarkan kakinya yang terasa sakit gitu. Langsung Rio pun khawatir akan kakeknya tersebut karena di usia yang segitu sudah tidak muda lagi. Dia juga memahami gitu apa yang paling dibutuhkan oleh sang kakek. Jadi sebagai orang tua yang sudah lanjut usia itu ya kebanyakan minum obat gitu ya. Terus harus makan juga diatur. Nah, kakek ini merasa masih sehat. Si kakek ini dibilangin seperti itu malah agak ngeyel, katanya, "Aku masih sehat kok," katanya, "masih enak badanku," gitu. Rio agak khawatir, jadi ia tahu usia segitu tuh udah rentan gitu. Tapi ucapan Rio tadi membuat hati sang kakek sangat termotivasi gitu di usia senjanya ini. Jadi perhatiannya begitu besar ya. Kemudian kakek Yasuda pun merebahkan kepalanya di pangkuan Rio ya, karena dulu sebelumnya yang saat Rio masih kecil dia sering tidur di pangkuan kakeknya. Nah, sekarang karena Rio sudah besar ya, dia pun ingin tidur di pangkuan Rio, ingin sebagai bantalannya gitu, ingin dibanjain ya. Akhirnya Rio pun, "Ya tentu boleh saja kek, aku juga dulu waktu kecil seperti ini," katanya. Jadi kakek ya sudah udah nggak sungkan lagi gitu, karena udah dari kecil Rio ini diurus sama kakek Yasuda gitu. Jadi waktu kecil itu kakeknya sering membersihkan telinganya. Akhirnya ya Rio pun berbalik sekarang sambil mengingat masa lalu ketika si Rio ini sering dikorek kuping gitu ya, dikorek kupingnya sama kakek Yasuda.
Jadi dia masih ingat hal-hal kecil yang sangat menjadi pengalaman yang tak terlupakan gitu. Nah, kini keadaannya berbalik ya. Jadi si kakek sekarang dirawat dengan lemah lembut oleh Rio. Kakek sebelah pun diapa-apain hanya bisa mengangguk, nurut sama Rio ya, sambil menikmati perhatian yang sudah lama tidak ia rasakan. Karena kakek sudah ini terlihat sedikit kecewa karena momen nyaman itu harus terhenti ya. Datang sih kakek yang itu, siapa namanya ya, saya kurang tahu itu nama ya, kakek Sugiono itu datang padahal dia lagi santai-santainya sama Rio ya gitu. Terus setelah itu mereka kembali menghabiskan waktu bersama untuk menghibur kakeknya. Rio mengambil sebuah alat pijat elektrik yang kecil sedang populer di kalangan anak muda waktu itu ya. Namanya apa itu teman-teman, coba tebak. Nah, si kakek ini merasa enak gitu, kok alat pijatnya ini enak. Iya, kayak ini lagi apa namanya, lagi viral gitu, yang dipakai cewek-cewek zaman sekarang ini, lagi di online pun bisa belinya ini, kata si kakek si Rio. Jadi melihat reaksinya si kakek yang lucu ini ya, Rio tertawa. Jadi suasana rumah ini sangat hangat sekali teman-teman. Jadi tidak ada kemewahan di sana, sesuai dalam kondisi rumah desa gitu ya. Sambil ngopi, ternyata mereka sangat hidup bahagia gitu. Mereka pun memulai permainan sederhana ya, mahjong kalau nggak salah itu kalau saya lihat ya. Jadi waktu itu dipakai untuk menghibur aja gitu. Jadi kayak mengasuh lah, Mbak. Dia Syria ini kayak panti jompo, dia mengurus kakek-kakek di sana gitu. Tapi dia di usianya segitu memang lagi peduli karena masa kecil yang tanpa pengaruh pengaruh dari kota gitu. Dia lebih murni hidupnya di kampung gitu ya. Kemudian menjelang sore, suasana rumah itu kembali tenang. Cahaya matahari masuk melalui jendela kayu tradisional, menciptakan suasana hangat di seluruh ruangan gitu. Nah, di dalam hatinya ini, Rio ini sebenarnya udah dewasa, mungkin agak takut tidur sendiri ya. Dalam hatinya mungkin dulu kan dia sering tidur tuh sama kakeknya ini. Namun kan udah beberapa tahun sebelumnya kan mereka terpisah gitu. Jadi momen itu sudah tidak dirasakan Rio lagi karena perbedaan usia ya harus memisahkan mereka walaupun untuk tidur. Akhirnya Rio pun mendatangi kakek Sugiono ini. Padahal waktu itu udah mulai tengah malam teman-teman. Tapi entah apa yang membuat Rio ini seperti ketakutan gitu ya. Dia pun terpaksa harus harus pindah ya, mau nggak mau gitu. Kemudian si kakek Sugiono ini ya udah terlelap tidur. Dengan pijitan hangat dan bisikan dari Rio, si kakek terbangun. Nah, kemudian Rio ini mengatakan, "Kakek, aku ingin tidur bersama kakek." Gitu. "Halo, kenapa?" katanya. "Aku takut sendiri karena malam itu memang agak gelap, mungkin mau hujan, entah gimana, suasana pun dingin gitu ya." "Ya udah, kamu tidurin di sini aja." Ya memang mereka dari kecil sudah terbiasa dan dianggap penting ya saling menyayangi gitu satu sama lain. Bagi Rio sendiri, membahagiakan sang kakek bukanlah kewajiban ya, melainkan bentuk rasa terima kasih atas semua kasih sayang dulu pernah ia terima waktu kecil. Karena terkadang kebahagiaan terbesar itu bukan datang dari hal-hal yang mewah teman-teman ya, melainkan dari menemani orang yang merawat kita dari kecil dengan penuh kasih sayang. Jadi setelah itu ya waktu berlalu, Rio pun sering memandikan kakek yang sudah tidak mengganti popok dan segala macam gitu ya. Baik teman-teman, itu ulasan daripada alur ceritanya. Jangan lupa ya, ini judulnya sudah saya kasih ini keterangan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi.